Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrezi Kurniawan dengan NIM 062440833246 dari kelas 3 MIB. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis jurnal yang telah saya analisis beberapa minggu lalu dengan tema Sistem Pendudukan Keputusan Penerimaan Calon Siswa Baru di SMK SMTI Bandar Lampung dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Dan yang pertama-tama yang akan saya analisis pada jurnal ini yaitu permasalahan dari sistem informasi. Yang pertama, ada proses pengambilan keputusan yang kurang objektif. Yang kedua, ada proses membutuhkan waktu yang lama karena data yang akan diolah terlalu banyak dengan waktu yang terbatas. Yang ketiga, ada sulitnya menggunakan penerimaan calon siswa berdasarkan jurusan di SMK SMTI Bandar Lampung. Dan yang keempat, belum adanya aplikasi pendukung keputusan di SMK SMTI Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu adalah analisis kebutuhan sistem informasi. Dalam jurnal ini tersendiri berfokus pada pengumpulan kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan oleh pengguna yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu fungsional dan non-fungsional. Yang pertama itu kebutuhan fungsional yang berkaitan dengan fungsionalitas utama yang dibutuhkan oleh sekolah, yaitu menentukan kriteria calon siswa yang layak diterima. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional mencakup perkiraan sumber daya pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang dibutuhkan meliputi personal komputer atau PC dengan spesifikasi tertentu, yaitu hard disk 250 GB, RAM 1 GB, monitor, keyboard, dan mouse. Sedangkan perangkat lunak yang diperlukan adalah Borland Delphi 2009, MySQL, dan Microsoft Office Visio. Selanjutnya, saya menganalisis dengan metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode waterfall ini adalah salah satu model perangkat lunak yang paling tradisional dan umum digunakan oleh banyak orang. Disebut waterfall atau air terjun karena prosesnya mengalir ke satu arah seperti air terjun, dari fase ke fase berikutnya secara berurutan dengan linear. Setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis dan definisi kebutuhan atau requirement analysis and definitions, yaitu mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan program yang akan dibuat. Yang kedua, desain sistem dan perangkat lunak atau system and software design adalah proses perancangan sistem dilakukan setelah semua kebutuhan terkumpul. Yang ketiga adalah implementasi dan pengujian unit atau implementations and unit testing, menerjemahkan desain program ke dalam kode dan menguji setiap unit program. Yang keempat, ada integrasi dan pengujian sistem atau integrations and system testing, yaitu menyatukan unit-unit program dan menguji secara keseluruhan. Yang kelima, ada operasi dan pemeliharaan atau operations and maintenance, yaitu mengoperasikan program dan melakukan pemeliharaan. Dan selanjutnya adalah pemodelan sistem informasi yang digunakan pada jurnal ini, yaitu pertama ada flowchart, digunakan untuk menggambarkan alur penelitian dari sistem penerimaan calon siswa pada SMK SMTI Bandar Lampung. Yang kedua ada diagram konteks yang memberikan gambaran global tentang proses yang terjadi pada sistem. Yang ketiga ada DFD atau data flowgram, model logika data untuk menggambarkan alur data dari sumber ke tujuan, penyimpanan data, dan proses yang terjadi. Yang keempat ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Tidak ada gambar ERD yang ditampilkan dalam konten yang terambil, namun disebutkan sebagai salah satu perancangan yang digunakan. Yang kelima ada relasi antar tabel yang digunakan untuk perancangan sistem. Selanjutnya ada pembahasan, yang dimana jurnal ini menunjukkan rancangan sistem dalam bentuk diagram konteks dan data flow diagram atau DFD level 0 dan level 1. Selain itu, bagian ini juga menyajikan contoh kasus perhitungan manual menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk menentukan nilai preferensi calon siswa berdasarkan kriteria yang menentukan nilai preferensi siswa yang telah ditentukan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa calon siswa dengan nilai preferensi tertinggi adalah Rian A1 dengan nilai 89 dan Yuni A3 dengan nilai 84. Jurnal ini menyimpulkan bahwa kedua calon siswa tersebut dapat diterima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari analisis jurnal pada kali ini. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan kepada rekan-rekan, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, Ibu Ade Sumawati MKom. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.